sangat berkualitas, objektif, imparsial, Pak. Jadi tadi saya sudah mendengarkan sampai pada ini hampir tahun 1,5 tahun ya. 1 tahun 7 bulan kami menjadi bentuk kementerian baru ini. Kami sampai sekarang perlu kami merasa belum memberikan pelayanan yang maksimal. Ya. Tapi Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang setiap hari ada di berita nasional. Satu, ini juga harus akui juga. Karena saya tidak pernah datang ke podcast, saya tidak pernah datang wawancara. Tapi semua itu adalah hasil real di lapangan. Wartawan-wartawan profesional itu tidak mungkin asal muat. Kompas, Tempo, bahkan sampai Bocor Halus sendiri dia bicara sendiri kok. Salah satu kementerian yang setiap hari ada di berita nasional. Jadi ada fakta, selalu ada berita nasional. Tapi juga kami merasa belum memberikan pelayanan maksimal. Itu juga dua-dua sama. Ada plus, ada minus. Yang kedua, saya ingin sampaikan di hadapan parlemen ini kepada bapak-bapak pimpinan. Sampai hari ini sejak kementerian baru ini bentuk, sampai sedang saya bicara ini, saya tidak pernah nonjobkan atau ganti pejabat. Baru satu orang. Satu orang karena itu kinerja serapan paling rendah. Itu pun tidak nonjob, dapat jabatan fungsional. Baru satu. Artinya perlu ada penyegaran. Kan pertama kementerian ini dibentuk Pak Ketua. Kita kan isi semua. Sampai yang tadi saya bilang tuh. Yang Aceh saya minta dari mana-mana karena tidak ada orang. Saya juga tidak pernah kenal satupun pejabat di internal. Sehingga saya mengisi yang dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Tambah 1-2 orang dari kementerian yang sama, yaitu imigrasi dan lapas dan hukum. Jadi mohon karena pengisian jabatan di kementerian ini di awal adalah kita mengisi untuk memenuhi kebutuhan organisasi, maka sekarang 1 tahun 7 bulan jadi kementerian ini terbentuk, kemungkinan ke depan kita akan lakukan penyegaran karena saya melihat kalau Menteri HAM sih bolehlah kita bertarung. Setiap kali saya ngomong menghiasi kok Republik ini. Tapi kan saya juga butuh pasukan saya yang lebih berkualitas. Kapolri yang hebat. Tapi belum tentu kalau kabar reskrimnya tidak hebat ya tetap aja kepolisian juga tidak mampu. Ya. Baik, Kakak. Jadi maksudnya begini ya. Untuk itu yang pertama ya. Yang kedua saya janji pertama saya sendiri pun agak sedikit kaget ketika ekspektasi kita substansinya harus banyak. Saya setuju 100% bahkan 1000% refocusing, tapi perhitungan persentasinya harus jelas. Minimal mendekati antara manajemen dan tusi. Kita janji Pak, kalau itu kita janji. Ya mungkin saya dengan wakil dan semua manajemen kita akan hitung secara baik sebagaimana yang disampaikan ya. Lalu yang ketiga kalau soal sosialisasi hak asasi manusia, saya dalam 2 hari ini di Bali 1,500, di NTT secara keseluruhan 7.000, 10.000 Pak. Itu tanpa anggaran Kementerian HAM Pak. 10.000 orang mengerti tentang hak asasi manusia dalam 1 hari. 10.000 orang ini real Pak. Pak Umbu Kabunan ini karena NTT dia udah tahu sendiri. Dia sudah lihat di semua berita-berita. Ini tanpa uang dari Kementerian HAM. Tapi maksudnya keinginan tuh bekerja itu kita semua sama. Bapak-bapak maupun saya itu sama.
Tapi bahwa tata kelola manajemen, penataan administrasi, refokusin anggaran merupakan keinginan kita bersama. Untuk termasuk juga kegiatan-kegiatan dan target-target yang konkret. Saya setuju dengan Pak Ketua yang menyampaikan bahwa target harus konkret. Meskipun HAM itu intangible, target harus tangible. Saya setuju sekali. Dan kita akan lakukan sesuai dengan permintaan dan saya terima kasih karena kita akan bahas berikutnya yang lebih realistis. Satu catatan sebelum saya tutup bahwa Kementerian HAM ini akan ada pembentukan lebih dari 12 sampai 15 kantor wilayah baru. Kemudian kita membutuhkan sarana prasarana maupun SDM. Kalau misalnya agak sedikit dukungan manajemen 60, TUSI 50 itu tolong dimaklumi karena ini penambahan baru dan kemudian yang eselon 2B seperti Aceh dan lain-lain itu akan naik eselon 2A. Itu otomatis kalau sudah eselon 2A itu paling tidak minimal 2 eselon 2B di dalamnya. Sehingga tolong dimaklumi kalau ada tusinya itu 50%, 45%, dukungan manajemen 55%. Karena ini faktor karena pelebaran organisasi, peningkatan dan semata-mata karena organisasinya baru. Tapi kita akan janji lebih tinggi dari pertemuan hari ini, khususnya yang tusi. Demikian, Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik. Wamen ada? Ya, Silakan. saya pikir cukup. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi 13, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu anggota komisi. Saya minta izin Pak Ketua, Pak Pimpinan Sidang, singkat saja sebelum kita menutup pertemuan ini. Karena ini selalu menjadi poin yang disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Komisi 13, ya, yaitu tentang TUSI Kementerian Hak Asasi Manusia. Sebetulnya TUSI Kementerian Hak Asasi Manusia itu apa sih? Ya, sebetulnya alasan keberadaan dan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia itu apa? Raison d'être-nya itu apa? Nah, saya pikir ada hal yang perlu didudukkan. Ya, karena kalau tidak itu selalu muncul pandangan-pandangan yang menurut saya tidak tepat. Utamanya adalah ketika Kementerian Hak Asasi Manusia itu diharapkan hanya menangani persoalan-persoalan yang berada di hilir. Ya, pengaduan, pelayanan. Padahal itu hanya salah satunya. Ya, kalau di dalam Perpres itu kan clear. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Jadi kami adalah executive policy makers. Ya, kami membuat kebijakan, tidak hanya pelayanan di sana. Kalau kita hanya melayani di hilir, itu pelanggaran, aduan-aduan nggak akan ada hentinya. Karena itulah sudah tepat ketika dulu Pak Mafirion menyarankan supaya aparatur negara sebagai duty bearer of right itu dikuatkan. Karena kalau tidak, pelanggaran HAM terjadi terus. Itu sudah benar itu dan itu yang kita lakukan. Jadi kita juga bergerak di wilayah sana. Itu menurut saya penting pemahaman itu, ya. Jadi kita bergerak dari hulu membuat kebijakan, menguatkan perangkat, ya, supaya aduan-aduan berkurang, supaya persoalan-persoalan pada masa lalu terkait HAM itu bisa kita selesaikan. Jadi tidak bisa dihilir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kementerian Hak Asasi Manusia baru dibentuk sekarang. Ya. 27 tahun setelah reformasi. Ya, setelah transisi menuju demokrasi yang mana salah satu mandat dari transisi demokrasi adalah menyelesaikan persoalan masa lalu. Artinya apa? Tugas Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk oleh Presiden itu menyelesaikan ini juga.
Jadi besar sekali Bapak Ibu sekalian, dan kita belum punya resources, kita belum punya infrastruktur. Ya. Kita belum punya gedung, belum punya tempat, belum punya alat, belum punya orang. SDM yang kita punya itu Bapak Ibu sekalian, mungkin 90% itu backgroundnya bukan hak asasi manusia. Ya, itu juga penting. Makanya kita perlu memperkuat dan menambah. Jadi kalau ada anggaran, ada pertanyaan Pak Mafirion atau Pak siapa tadi ya, soal anggaran 64 miliar tambahan. Itu adalah antara lain adalah karena kita akan ada tambahan P3K Bapak Ibu sekalian 500 orang. Ya, jadi ada kebutuhan itu karena harapan pada kita untuk menyelesaikan persoalan termasuk aduan-aduan itu tidak bisa kita deliver kalau kita tidak punya itu semua. Dan kita is in the making, jadi kita butuh itu semua. Jadi karena itulah kemudian di tahun-tahun awal ini anggaran-anggaran terkait ya ini ya bagian dari investasi pengadaan infrastruktur ya, baik itu kantor, gedung, SDM itu tinggi, tapi nanti bisa menurun ya, dan layanan-layanan akan semakin baik ya, potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa menurun. Jadi konstruksinya seperti itu ya. Jadi kita bukan organisasi advokasi, kita pemerintah, kita governmental human right focal point, itu penting. Jadi kita beda dengan Kontras, dengan LBH. Kalau diharapkan seperti itu, nggak bisa. Komnas HAM, enggak. Itu, jadi saya mengajak seperti itu, Bapak Ibu sekalian, silakan coba kita cek lagi ya, supaya ke depan kita punya pemahaman yang sama bahwa hak asasi manusia yang ada di Akta Cita nomor 1 Presiden itu ditempatkan di tempat yang benar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Pimpinan dan Pak Menteri. Interupsi pimpinan. Ya. Sedikit pimpinan. Enggak, interupsi apa lagi ini? Ini udah Ya, saya tutup. Kita semua saya kira yang disampaikan oleh Pak Wamen, Komisi 13 ini paham. Jadi kalau ada masukan kami agar anggaran itu yang nggak bisa juga lah apapun alasannya 5-6% untuk penegakan HAM. Justru saya sepakat dengan pernyataan Pak Menteri tadi bahwa persoalan HAM ini luas. Kalaupun kita hanya berbicara soal policy terkait HAM, maka kemudian harus ada anggaran analisis untuk misalnya MBG seperti yang disuarakan oleh Pak Menteri, atau persoalan nonton film, itu kan harus ada aturan hukumnya. Nah, alokasi untuk hal-hal penegakan hukum seperti itu betul bukan lembaga advokasi, kami sepakat. Tetapi justru karena kami mencintai kementerian ini dan menganggap kementerian ini penting, ya mari kita berdiskusi, tidaklah 5-6% itu. Pak Mugi ini aktivis lah. Ya, jangan setelah menjadi birokrat, aktivisnya itu bergeser terlalu birokratis, lebih mengalahkan birokratnya. Oke, makasih. Saya setuju dengan Pak Menteri. Siap. Terima kasih. Gini, Pak Ketua, izin Bapak, mohon izin. Ampun kalau saya salah. Bu Rike, terima kasih. Ini saya kasih tahu sekarang bahwa kami akan ke depan untuk mereka yang mencari keadilan lebih mudah. Hari ini kami sudah keluarkan SK 110 tenaga mediator di pengadilan. Jadi Kementerian HAM akan punya tenaga mediator di pengadilan. Bapak Ibu bisa koordinasi dengan tenaga mediator yang diangkat oleh pengadilan sehingga kasus-kasus di wilayah Bapak Ibu bisa gampang untuk dibantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sekitar 900 jabatan fungsional analis yang akan ada di kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu nanti ke depan, mudah-mudahan 2027-2028 ke depan, apa yang menjadi domain perhatian publik termasuk anggota DPR terkait soal justice, keadilan, itu kemungkinan lebih mudah karena kami punya staf akan ada di mana-mana, termasuk di pengadilan. Demikian Pak, izin Pak, maaf. siap. Gini, Pak sahabatku Natulus Pigai dan kawanku Mugianto. Begini, ini tidak ada hal yang tidak mendukung Ibu Bung semua di depan. Kita ini satu frekuensi untuk mendukung. Tapi catatannya, jangan tadi yang dibilang oleh Pak Mafirion, kita masuk dalam jebakan Batman. Itu aja. Kami tidak ingin seorang Natulus Pigai dan seorang Mugianto masuk jebakan Batman.
Itu poinnya. Apa poinnya? Bisa nggak ada skema trajektori? Oke, tadi kan dibilang, ini kan cuma di depan-depannya. Lah, justru itu tantangannya. Jangan orang bilang, Pak Prabowo teriak-teriak efisiensi. Ini nggak ada efisiensinya. Jangan dong. Kita nih yang sama-sama jaga, toh. Nah, kalau ini dibangun trajektorinya, di beban pertama berapa porsi? Tapi tetap program yang paling besar. Nggak apa-apa, kami terima trajektorinya, bikin skemanya. Ini kan nggak ada skemanya. Kapan nih selesai? Yang kedua, gini Bapak, kakak-kakak semua. Nggak usah bangun kantor. Nggak usah. Nanti kalau heavy-nya kan kita heavy. Kita nih dong sama-sama aktivis toh. Heavy kita di jalanan. Jangan bangun kantor-kantornya sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya, kita berpikir progresif begitu. Sudah, Pak Prabowo-nya sudah progresif, masa kita konservatif toh? Nggak apa-apa, kantor itu, dong Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru raganya. Dari kita sama-sama punya spirit yang sama. Udah, jangan pelayanan ke dalam dulu, dong tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita ini dukung semua. Bahkan anggarannya tadi kami bilang, ini kurang. Kita mau tambah triliunan, tapi apa tadi pertanyaan Pak Mafirion? Kita panggil di jalan karena kenapa bisa begini? Kami ini dukung. Nggak mungkin kita sama-sama pejuang HAM. Tapi skemanya ini tolong dibenarin. Itu aja. Kami semua di sini merah putih dukung. Karena hasta cita nomor 1 itu. Izin, Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang baru bentuk kantor wilayah tanpa bangun satupun. Itu. Dan kami sudah berprestasi, Bapak Ibu tidak pernah kasih apresiasi. Ini kita apresiasi. Kakak tenang aja. Baik, Ibu Bapak semua, kita tunggu perbaikan ini dan kemudian kita minta skema trajektorinya minimal 5 tahun ini seperti apa. Sehingga ketahuan porsi ini, sehingga promotingnya di mana. Pembangunan instrumennya bagaimana. Sumber daya manusianya seperti apa. Begitu, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.